Kalau saya menyampaikan Ganjar Pranowo, jawabnya presiden. Lantas, bedakan ya? Oh bedakan. Ganjar dengan Ganjar Pranowo iya, kalau Ganjar untuk semua, artinya kita juga biar kecipratan ganjaran gitu loh. Jadi ini harus dijabarkan. Lah kalau Ganjar Pranowo berjuang untuk menjadi presiden kita-kita ini. Mengapa Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan peci kepada Ganjar Pranowo? Ya. Ini maksudnya dalam. Nah, sehingga paham persis, tahu persis apa yang ada di benak pikiran Pak Jokowi dan hati Pak Jokowi. Nah, sehingga kita tidak perlu ribut yang ada di Solo maupun yang di yang lain. Pemirsa, kali ini kita akan ngobrol dengan bapaknya Kota Solo. Saya nggak berlebihan kalau ngomong seperti itu, karena beliau ini pernah menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode, sebelumnya wakil wali kota juga 2 periode, dan beliau juga kader senior PDI Perjuangan, salah satu dari tokoh atau kader PDI Perjuangan kesayangan Ibu Megawati. Bahkan Ibu Megawati itu punya sebutan khusus untuk beliau, premannya Solo, istilahnya Bu Mega itu. Itu bukan bahasa mengolok-olok saya kira, tapi itu bahasa sayangnya beliau, bahasa kebanggaan beliau. Bahkan Bu Mega menyebut, jangan sentuh kader saya yang satu itu tanggung jawab saya pribadi. Oke, langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mas Mucus. Ya, Pak Rudi ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo atau Kota Surakarta. Langsung kita ngobrol ya Mas Rudi. Siap. Mas, setidaknya bulan Juli dan hingga Agustus ya, Juli dan Agustus itu setiap minggu ada keramaian-keramaian yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan Kota Surakarta, itu merata di seluruh Surakarta. Apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh para kader ini? Jadi yang pertama tentunya selamat pagi pada para pemirsa dan salam kebangsaan kita merdeka. Merdeka. Yang tentu kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa kegiatan dimulai tanggal 23 Juli sampai dengan Agustus dalam rangka untuk menyongsong hari ulang tahun ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Kader PDI Perjuangan untuk berpartisipasi mengisi kemerdekaan ini dengan mengajak pada seluruh pendukung bakal calon legislatif DPRD Kota Surakarta, DPRD Provinsi dan DPR RI Pusat ini mengadakan jalan sehat di 5 dapil di Kota Surakarta. 5 dapil secara berurutan. Ya, selama berurutan. Yang pertama adalah dapil Jebres yang diikuti kurang lebih 20.000 peserta karena di sana ada 12 kursi yang diperebutkan. Ini mengandung maksud agar seluruh bakal calon ini mempunyai pendukung-pendukung yang konkret ataupun yang jelas dengan cara-cara para pendukung ini mengupload ke aplikasi DPC dengan nama, alamat dan seterusnya dengan nomor induk kependudukannya, sehingga strategi ini jangan sampai untuk calon anggota DPRD ini 12 didukung 1 orang, sehingga kan suaranya hanya 1 orang lah. Dengan adanya jalan sehat ini kita ajak masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat, waras, artinya wargane ayem, rezekine akeh, sehat, itu adalah singkatan dari waras. Nah untuk itu dengan adanya jalan sehat di 5 dapil ini secara tidak langsung juga menghidupkan dan membangkitkan UMKM yang ada di sekitar pelaksanaan jalan sehat. Jadi semuanya melibatkan UMKM yang ada di lingkungan setempat ini. Nah, sehingga masyarakat menikmati, kader PDI Perjuangan merasa badan dan jiwanya sehat, sehingga
kami selalu menyampaikan salam waras. Kalau kepanjangannya warganya ayem, rezekine akeh, sehat. Rezeki itu tidak berarti materi. Rezeki itu adalah kesehatan, itu merupakan salah satu rezeki yang sangat luar biasa yang diberikan pada Tuhan. Targetnya itu berapa peserta, Pak? Ya, kalau targetnya setiap bakal calon ini mengikutkan pendukungnya yang jelas dengan data nomor induk kependudukan ini minimal 1000. Namun kenyataannya bakal calon ini semua bekerja. Sehingga peserta yang di Jebres itu 12 kursi, yang diperebutkan minimal 1000, mestinya hanya 12.000, namun kenyataan yang di lapangan yang bisa ikut 20.000 peserta jalan sehat. Kalau yang untuk di dapil Laweyan, ini merupakan salah satu dapil yang kursinya berjumlah kuotanya 8, setiap peserta membawa 1000 minimal, namun kenyataan ini lebih dari 12.000 peserta jalan sehat. Lah inilah dari 8 caleg ya? Dari 8 caleg ada 12.000 lebih peserta jalan sehat. Nah, artinya bahwa PDI Perjuangan solid, bergerak dan dicintai oleh masyarakat dan maju cepat untuk Indonesia maju, dan ini merupakan salah satu tujuan kita bersama untuk mensolidkan seluruh kader PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan di Solo ini saya selalu menyampaikan ibaratnya bukan seperti lilin, namun saya selalu menyampaikan kader PDI Perjuangan di kota Solo ini menjadi lilin sehingga hidupnya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan, sehingga pesertanya banyak terus. Sebentar Pak, agak perlu penjelasan kayaknya. Tidak seperti lilin tapi menjadi lilin. Menjadi lilin. Kalau seperti lilin ini saya contohkan ketika lampu mati itu dicari. Namun dicarinya hanya ketika lampu mati. Ya, ketika lampu mati. Nah, ini kita sampaikan kepada seluruh bakal calon. Kader itu jangan seperti lilin, dicari setiap 5 tahun sekali. Namun harus dirawat mulai dari awal bekerja sampai dengan akhir mencalonkan lagi harus dirawat. Nah, sehingga kader PDI Perjuangan itu menjadi lilin. Salah satu contoh ketika ada program BPJS KIS, PBI APBD. Kader PDI Perjuangan anak ranting ini semua turun ke masyarakat. Siapa yang belum punya KIS PBI, mereka akan dibantu untuk mencari, karena terjadi ataupun banyak kesulitan-kesulitan lah yang dialami oleh warga masyarakat. Nah, itulah yang kami harapkan semua kader PDI Perjuangan menjadi lilin, bukan seperti lilin. Tidak diperlakukan hanya seperti lilin. Ya, seperti lilin, setiap 5 tahun sekali dicari. Tapi seluruh kader menjadi lilin. Ya, menjadi lilin. Artinya bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Itulah yang kami tekankan dan selalu kami ingatkan terus. Kader PDI Perjuangan harus menjadi lilin, jangan mau seperti lilin. Dicari ketika lampu mati, ketika lampu sudah hidup, lilin ini ditaruh di sembarang tempat. Namun kalau menjadi lilin, itu bisa menerangi lingkungan, menerangi masyarakat. Menerangi itu bukan berarti hanya apinya saja, namun kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan itu bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pak, 45 caleg ya, ini yang ke tahap keempat ya, masih ada satu tahapan lagi. 45 caleg minimal 1.000 kader, 1.000 kader pendukung. Konstituen, pendukung yang dibawa. Ya, jadi dikandung maksud supaya kader caleg nomor 1 ini jangan sampai ditawari mau menjadi pendukung caleg nomor 2, nomor 3 dan seterusnya lah, sehingga suara yang diperebutkan hanya 1 lah, sehingga cara menghitung supaya jelas. Jadi seluruh pendukung Mas Widi, Mas Budi, lantas Mas Yugo, Mbak Monik dan seterusnya, Mbak Sarah, Mas Wahyu, ini merupakan salah satu pendukung-pendukung yang jelas. Nah, sehingga besok pada saat coblosan 14 Februari 2024 pasti beliau mencoblos calon DPRD yang didukung dan calon presidennya mestinya mencoblos Ganjar Pranowo. Oke, itu artinya sudah pasti Pak ya? Ya, itu harus pasti ya. Siapa yang ikut itu pasti hanya mengikuti satu caleg. Ya, karena tidak bisa masuk dalam aplikasi. Mamanya saya mendukung. Dimasukin ke aplikasi. Ya, gitu. Dimasukkan ke aplikasi lah, sehingga saya tidak bisa dikelola mendukung ya, Mas Mucus,
Mas Ganden, Mas Tri itu tidak bisa masuk. Begitu saya sudah mendukung Mas Mucus, mau mendukung Mas Ganden, itu kembali. Jadi tidak bisa masuk, munculnya merah. Berarti sudah mendukung calon yang lain. Demikian juga kalau sudah mendukung Mas Widi, mau mendukung Mas Wahyu, itu nanti dimasukkan ke Mas Wahyu munculnya merah. Berarti ini sudah mendukung partai atau caleg yang lain. Mungkin perlu ditiru oleh ini DPC lain. Ya, harapan saya seperti itu. Ya. Karena bakal calon ini saya berharap jadikan kader itu lilin. Asal KTP atau begini maksud saya, asal KTP boleh dipakai atau satu keluarga satu misalnya? Ya kalau kita strateginya satu keluarga satu. Sehingga kalau satu keluarga satu, kalau kita hitung berarti kalau ikut 1.000 berarti sudah punya 2.000. Sama suami istri. Sama suami kalau nanti istri atau suami kalau nanti punya anak ya berarti tambah di situ lah. Itulah yang sebetulnya kita harapkan seluruh kader PDI Perjuangan. Kalau anaknya 2 berarti 45.000 kali 4. Lah ya sudah tinggal 180.000 lah. Diborong PDI Perjuangan lah nanti ya. Ini kursi tujuannya kita dan tidak alergi mayoritas tunggal. Karena mayoritas tunggal tahun era reformasi ini kompetisi. Beda dengan mayoritas tunggal pada masa Orde Baru. Oke. Pak, ini urusannya pasti elektoral lah ya. Namanya juga jalan sehat partai gitu. Arahnya gimana nih Pak? Tujuannya gitu. Mau show of force 45.000 kali 4 tadi untuk show of force ke lawan politik atau lebih ke konsolidasi internal sebetulnya? Kalau ini kan kegiatan konsolidasi, bagian konsolidasi biasanya konsolidasi yang tertutup. Nah ini kita kemas dengan konsolidasi yang terbuka namun dengan kegiatan jalan sehat untuk menyehatkan jiwa dan raga daripada pendukung bakal calon itu sendiri. Tapi kayaknya setahu saya baru kali ini model seperti ini. Ya saya kan sudah jadi ketua DPC itu kan hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun. Nah sehingga saya melihat di lapangan itu yang namanya Pak Ijo namanya. Itu diminta dukung Mas Widi. Terus didatangi Mas Budi Pras. Didatangi Mas Wahyu, Mbak Monik, Mbak Sarah. Lantas Mas Yugo, Mas Janjang. Namun mereka menggiyakan kan kalau satu orang diminta mendukung 8 orang kan juga suaranya hanya 1. Supaya lebih jelas sekarang pendukung masing-masing bakal calon ini dibuatkan aplikasi di DPC supaya bakal calon ini mengupload nomor induk kependudukan ke DPC sehingga kalau mendukung lebih dari 1, yang 1 ini tidak akan bisa masuk ke aplikasi itu sendiri. Hampir 25 tahun memimpin PDI Kota Solo. Ya. Dengan banyak cara, strategi. Ya, strategi selalu setiap pemilu kita rubah. Selalu berubah. Selalu berubah. Kalau tahun ini dengan aplikasi mengikuti kemajuan dan zaman. Selalu berhasil. Selalu berhasil. Ada peningkatan kursi. Ya, sejak tahun 2013 itu kita lakukan dengan pembentukan petugas partai di tiap TPS waktu pemilihan Gubernur Ganjar Pranowo dengan melawan incumbent. Terus yang kedua tahun 2014 kita bentuk juga petugas partai yang ada di sana. Kita dari 15 naik menjadi 24 kursi. 2019 kita tingkatkan petugas partainya menjadi 30. Akhirnya mendapatkan kursi 30 dari 45 kursi lah. Tahun 2024 ini di samping ada petugas partai di tiap TPS dan seluruh pendukung ini punya data yang konkret. Jadi sehingga bisa menghitung pendukung ditambah petugas partai, ditambah struktur partai, ditambah simpatisan dan badan dan sayap ini akan bisa kita hitung perolehan suara sebelum penghitungan itu selesai. Penilaian itu bisa di luar kepala begitu ya. Menyampaikan strategi-strategi dan taktik-taktik jitu yang pentingan terapkan itu lah. Bisa sebegitu hafalnya cepat gitu. Ya, yang karena saya selalu menyampaikan pada teman-teman kader. Perjuangan itu rasa sakitnya sementara. Namun jika kita menyerah, rasa sakit itu akan terasa selama-lamanya. Nampaknya seluruh kader ini memaknai betul
Nah, sehingga ketika saya menyampaikan hal seperti itu, maksudnya kalau hari ini kita menyerah, tidak mau bergerak, minimal menderita 5 tahun kalau sampai perolehan PDI Perjuangan itu turun. Satu, mungkin kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh anak ranting PAC, DPC menjadi kebijakan politik yang nantinya bisa diarahkan menjadi kebijakan pemerintah yang dikawal oleh legislatif dalam bidang penganggaran. Nah, inilah yang sebetulnya kita terus harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Ya, enggak salah juga ya, Bu Mega itu sangat mempertahankan Pak Rudi dan sangat membanggakannya gitu. Gundeli ya. dan bombong bangga gitu kepada ya, sebetulnya enggak seperti itu. Saya pun ketika Ibu menyampaikan seperti itu, saya tidak pernah membusungkan dada, besar kepala, tidak. Namun saya tetap bekerja bersama-sama dengan warga masyarakat, terutama kader-kader PDI Perjuangan yang ada di lapangan. Dengan gaya Pak Rudi yang apa tadi saya sebut istilahnya, kalau Bu Mega tadi sebut istilahnya premane Solo gitu kan, premane Solo. Itu gaya yang Pak Rudi terapkan itu original dari Pak Rudi atau ada yang memberitahu harusnya begini begitu. Oh enggak, selama saya menjadi ketua DPC saya juga tidak pernah membentuk tim ahli atau staf ahli. Jadi wali kota saya juga tidak punya staf ahli di luar pemerintahan. Jadi semua potensi yang ada di pemerintahan kita manfaatkan bersama-sama. Makanya saya selalu membawa slogan-slogan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Slogan yang pertama 5 mantap. Mantap kejujuran, mantap kedisiplinan, mantap pelayanan, mantap organisasi, dan mantap gotong royong. Di kader PDI Perjuangan juga sama, kita sampaikan ada 5 mantap itu. 5 mantap ya tetap mantap kejujuran, disiplin, melayani masyarakat, sehingga kalau ada yang butuh untuk penjelasan bagaimana mencari rusunawa, mencari KIS, mencari LTLH, itu kita bisa membantu dengan masyarakat yang belum PDI akhirnya menjadi PDI Perjuangan. Pak, ini kan basicnya lebih ke ini ya, lebih ke legislatif sebetulnya. Melibatkan caleg-caleg dengan 45 caleg kali 1.000 pendukung tadi gitu. Ada nggak muatan, karena nanti pemilunya kan serentak nih, serentak artinya ada pileg dan pilpres. Ada nggak muatan untuk pilpresnya gitu? Oh ya jelas ada. Jadi sekali lagi kepada seluruh kader kami ingatkan terus bahwa kita itu selalu membangun opini, menanamkan opini dan image kepada seluruh kader peserta Jalan Sehat ini, selalu menyampaikan salam-salam yang mudah dihafalkan. Salah satu contoh, salam Pancasila dijawab salam Pancasila, merdeka dijawab merdeka, Ganjar dijawab untuk semua. Supaya apa? Yang dapat ganjaran itu ya kita ya dapat ganjaran, kader yang peserta Jalan Sehat juga dapat ganjaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saya menyampaikan Ganjar Pranowo, jawabnya Presiden. Lantas, bedakan ya? Oh bedakan. Ganjar kalau, dengan Ganjar Pranowo dibedakan. Iya, kalau Ganjar untuk semua, artinya kita juga biar kecipratan ganjaran gitu loh. Jadi ini harus dijabarkan. Lah kalau Ganjar Pranowo berjuang untuk menjadi presiden kita ini. Nah kalau untuk gerak cepat Indonesia maju, karena Pak Ganjar ini kan jalannya cepat, larinya kenceng. Nah untuk itu filosofi ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini kita upayakan supaya masyarakat paham betul. Kalau saya menyampaikan Ganjar untuk semua, ini doa. Ucapan itu kan doa. Kalau Ganjar untuk semua, ibaratnya yang ada di sini ini biar mendapatkan ganjaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saya menyampaikan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya itu, jadi itu kita sampaikan di Ganjar menjadi ganjaran. Nah, itu di sini Pak Rudi juga. Oh iya, jadi ketika saya mendoakan beliau di Gunung Sinai itu, oh iya, itu adalah saya hanya yang namanya orang pinggir kali, soalnya mau ngotak-atik gaduk. Karena dari presiden pertama sampai yang ke-7 ini merupakan salah satu presiden-presiden yang mengandung arti yang bisa berbuat kepada masyarakat secara keseluruhan. Otak-atik gaduk. Itu salah satu khas, dan menurut saya pribadi dan juga beberapa kawan kalau saya ngobrol sama saya itu, otak-atik gaduk yang kemudian sering
sampaikan Pak Rudi terhadap banyak hal itu khas, orisinil dan menarik karena memang gampang diingat, gampang dan orang sehingga mudah terpatri di memorinya untuk ikut mengingat. Ya. Untuk jadi salah satu contoh aja. Mengapa Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan peci kepada Ganjar Pranowo? Ya. Ini maksudnya dalam untuk Pak Ganjar Pranowo. Maksudnya dalam, peci adalah simbol pelindung kepala. Nah, tujuan memakaikan peci kepada Pak Ganjar ini dikandung maksud supaya Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, melindungi tanah air dan negara kesatuan Republik Indonesia dan isinya rakyat Indonesia yang diminta untuk sejahtera. Ini Toto. Namun itu selalu disampaikan, kalau saya melihat ada yang bawa payung, lah inilah semua orang butuh perlindungan. Makanya kemarin saya sampai membuat gajah tak payungi. Jadi yang butuh perlindungan itu bukan hanya rakyat miskin, namun pemimpin pun juga butuh perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini soal peci tadi ya, pecinya yang diberikan Bu Mega, disematkan Bu Mega. Disematkan Bu Mega itu mengandung arti yang sangat dalam. Sebagai pelindung kepala. Pelindung kepala, namun dijawantahkan ataupun diimplementasikan, diterima oleh Pak Ganjar bahwa kamu itu ditugasi untuk melindungi tanah air Indonesia, melindungi bangsa Indonesia untuk menuju rakyat yang sejahtera dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Pak Rudi, kalau topi kan juga pelindung kepala. Sama, makanya kenapa Mbak Mega dipilih peci. Satu, itu ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua dia adalah ciri khas Bung Karno. Oh itu ya. Supaya apa? Generasi milenial dan generasi Z besok itu tidak lupa sejarah. Karena kalau generasi milenial dan generasi Z ini bukan lupa sejarah, belum paham sejarah. Nah, sehingga kalau Mbak Mega mengenakan peci, itu adalah ciri khas Bung Karno, sang proklamator Republik Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Peci ciri khas bangsa Indonesia. Ketika saya ke Mesir pun kemarin ditanya, pakai peci Indonesia ya? Yes, nah, itulah. Peci songkok itu. Nah, songkok hitam. Nah, hitam itu juga mengandung arti. Supaya Pak Ganjar ini bisa mengendapkan pikiran. Kalau bahasa Jawa iso ngenepke pikiran, mengenepke hati. Sehingga bisa menaikkan, menurunkan mana yang jelek, mana yang baik, dan mana yang untuk menjadi keputusan. Seperti Pak Jokowi memberikan baju garis hitam putih ini, itu maknanya juga dalam untuk Pak Ganjar. Mana Pak itu Pak? Satu, Pak Ganjar tetap harus tegak lurus pada Tuhan. Salur tegak lurus garis-garis hitam putih. Yang kedua, tidak membuat keputusan yang abu-abu. Hitam ya katakan hitam, putih katakan putih. Ini sama seperti kita Bung Karno dengan marinir. Apa kata Bung Karno hitam, marinir katakan hitam. Apa katakan Bung Karno putih, marinir katakan putih. Gula pahit kata Bung Karno, pahit kata marinir. Pahit kata marinir. Terus yang kedua, filosofi yang kedua, garis ini saya jelaskan, kita jabarkan ke depan. Garis itu sabdonya Pak Jokowi sebagai presiden. Garis adalah Ganjar RI 1. Nah ini tidak perlu diributkan, Pak Jokowi mau dibarengi siapapun boleh. Wong namanya Pak Menteri kok mesti harus yang namanya pembantu presiden. Tidak usah diributkan, 1000% saya mendampingi beliau kurang lebih 7 tahun di pemerintahan. Di luar yang kurang lebih 2-3 tahun lah. Karena untuk mensosialisasikan itu. Nah, sehingga paham persis, tahu persis apa yang ada di benak pikiran Pak Jokowi dan hati Pak Jokowi. Nah, sehingga kita tidak perlu ribut yang ada di Solo maupun yang di yang lain. Saya punya keyakinan karena saya yang tahu beliau selama 7 tahun dan sebelumnya menjadi wakil wali kota, kan saya sudah sering komunikasi dan seterusnya. Nah, sehingga kalau ada yang meributkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya biarkan mereka Menteri Pertahanan. Kok dengan Pak Erick Thohir ya biarkan, dengan Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, dengan menteri-menteri yang lain. Ya karena itu pembantunya kok. Pak Rudi, ini Pak Jokowi memilihkan baju galur-galur itu. Istilahnya apa sih yang tepatnya ya?
Ya itulah yang Garis-garis. garis-garis tegak lurus itu saya melihat sebelumnya Pak Jokowi memilihkan itu, Pak Rudi itu sangat sering menggunakan lurik di dalam setiap event, di dalam setiap kegiatan pendaftaran caleg, bahkan dalam beberapa kegiatan sebelumnya pun Pak Rudi suka menggunakan lurik. Yang itu hampir mirip, hampir serupa dengan galurnya Pak. Nah inilah yang mestinya dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya presiden ini kan kepala pemerintahan, kepala negara yang punya kekuasaan luar biasa. Sudah memberikan sanepan ataupun gambaran kepada rakyat Indonesia. Garis hitam putih tadi saya sampaikan. Itu kalau bisa, kalau Raja Wang menyampaikan salur hitam putih. Lah sudah jelas toh kalau sudah menyalurkan kepada Ganjar, otomatis tongkat estafet itu sudah jelas diserahkan kepada Ganjar Pranowo. Sampai ke situ juga salur sampai saluran ya. Salur hitam putih, kalau bahasa Indonesia kan garis hitam putih. Nah, itu garis ya tuh tegak lurus pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau lurik tadi Pak? Kalau lurik tadi saya sampaikan pada beliau, kalau kampanye tidak harus pakai merah terus, pakailah lurik. Lurik itu kalau saya menjelaskan lurus dalam pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, LUR-nya. I-nya adalah ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, golongan dan lain sebagainya. Ini ya khas pentingan lagi. Iya, itu memang itu dan itu pun saya terapkan di saat saya menjadi wali kota. Yuk kita menjadi ASN, menjadi abdi negara, kita harus lurik. Napa niku Pak? Lurik itu adalah lurus dalam pengabdian kepada masyarakat, ikhlas dalam pelayanan. Nah sehingga sudah tidak pernah berpikir aku dapatnya apa, namun apa yang saya berikan kepada rakyat. Ini saya cuma mau meminta penegasan aja sih sebetulnya. Baju salurnya Pak Jokowi sama lurik penjenengan tadi itu hampir mirip. Lah inilah yang namanya kalau orang sudah sehati. Lah namanya orang menilai. Ketika saya diajak ngobrol dengan Pak Ganjar, Pak Ganjar ketemu Pak Presiden diberi salur hitam putih ataupun garis-garis hitam putih, kan nyambung. Sudah sehati betul. Sudah sehati betul. Padahal saya enggak kencanan, artinya enggak janjian gitu loh. Jadi saya boleh mengatakan nggak bahwa Pak Rudi itu kalau nggak satu-satunya mungkin salah satunya lah, salah satu yang terpenting, yang paling paham tentang Pak Jokowi. Iya, karena sudah ini aja enggak usah dibuktikan aja. Pak Jokowi salur hitam putih ataupun garis-garis hitam putih, saya menyampaikan pada Pak Ganjar lurik, artinya mulai dari melindungi, ya tegak lurus, membuat keputusan tidak abu-abu. Lantas lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayan kepada rakyat Indonesia. Bapak yakin nanti Pak Jokowi akan sepenuhnya mendukung Pak? Lah saya itu dengan beliau itu 7 tahun di pemerintahan. 2 tahun. Setelah beliau menjabat di Jakarta, di DKI maupun di Presiden juga masih sering komunikasi. Sering komunikasi dan bahkan ketika beliau mau kebijakan, buat kebijakan itu nampaknya kok sama seperti yang akan kita usulkan kepada beliau. Gitu. Nah ini jadi kalau masih ada yang meragukan Pak Jokowi dukung Pak Ganjar itu kan strategi pecah belah bangsa Indonesia. Bagi saya kayak begitu enggak perlu kita tanggapi. Kader enggak perlu khawatir. Enggak perlu khawatir. Terlebih kader PDI Perjuangan di Kota Solo. Bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini tidak mungkin akan keluar dari PDI Perjuangan. Dan pasti mendukung. Pasti mendukung, sudah jelas sane-pane cetok kok. Garis hitam putih. Kalau saya bahasa Jawa kan salur hitam putih. Salur itu kalau bisa diimplementasikan ke jauh adalah menyalurkan, artinya memberikan tongkat estafet ini kepada Ganjar Pranowo. Lah ngapain kayak gitu diributin? Oke Pak, terakhir Pak. Mungkin ada pesan khusus untuk seluruh kader PDI Perjuangan karena Pak Rudi itu Ketua DPC Kota Surakarta tapi juga ada tokoh PDI nasional Pak. Gitu. Sekarang juga sudah ada tugas khusus juga untuk Pak Rudi sebagai tim Monef PDI yang dapat SK dari DPP itu juga khususnya untuk kader-kader di Solo Pak. Ini terakhir Pak, pesannya apa Pak? Ya pesan saya terakhir, mari kita bersama-sama berjuang. Jadi kita beri pemahaman, politik adalah aspirasi,
dari rakyat yang dirumuskan dari anak ranting PAC DPC menjadi kebijakan politik dan akhirnya menjadi kebijakan pemerintah manakala kita menjalankan tugas partai, wali kota dan legislatif. Nah, untuk itu marilah kita berjuang bersama-sama lewat partai politik PDI Perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat Surakarta, rakyat Indonesia pada Terima kasih Pak Rudi. Ini kader-kader sudah pada masuk di lapangan Karangasem, Pak. Silahkan Pak Rudi menyapa para kader. Demikian pemirsa obrolan pagi kita dengan Pak Efek Hadi Rudiatmo.